sangat alergi dan bergerak di tahun 98 karena ingin melawan demokrasi yang menunggu instruksi Bapak Presiden. Jadi jangan kemudian kecintaan terhadap Jokowi menjerumuskan Jokowi menjadi Pak Harto. Jadi jangan kemudian kecintaan terhadap Jokowi menjerumuskan Jokowi menjadi Pak Harto. Saya setuju sih dengan perkataan dari bos Carta Politika ini ya. Karena apa? Ya karena kalau menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo, apa bedanya dengan zaman Orba? Yaitu instruksi dari presiden. Akhirnya di sini terjawab pada saat musrah kemarin, bahkan juga di sini Projo bahkan juga tegas, yaitu Projo umumkan Capres 14 Mei 2023. Pengamat keputusan musrah representasi keinginan Jokowi. Tetapi di sini pada saat puncak musrah tersebut, Presiden Joko Widodo juga belum membocorkan capres yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Padahal dari sini juga Projo menegaskan akan umumkan capres 14 Mei 2023. Tetapi akhirnya Presiden Joko Widodo lolos dari jebakan ini. Bahkan di sini juga dikomentari oleh senior PDIP, itu sudah tepat. Kalau menurut saya sih, kalau memang benar-benar relawan pasti akan tahu lah. Body language, bahasa tubuh dari Presiden Joko Widodo pasti akan tahu kalau benar-benar relawan dari Presiden Joko Widodo atau sangat fanatik terhadap Presiden Joko Widodo pasti tahu arahnya kemana. Seharusnya pasti tahu lah. Jadi nggak usah Presiden Joko Widodo langsung memutuskan capres si A, si B, si C. Jadi menurut saya nggak perlu, karena saya sendiri dalam hati saya juga meyakini kalau Presiden Joko Widodo itu lebih memilih capres si A daripada si B. Ya, saya. Nah, bahkan di sini juga diprotes oleh Adian Apitupulu ya, apalagi Adian Apitupulu sangat menentang pada zaman Orba waktu itu. Jadi di sini Adian protes relawan tunggu arahan Jokowi, kalian menjerumuskan presiden. Ini hampir sama seperti Jokowi 3 periode yang lalu ya. Jokowi 3 periode itu juga sangat menjerumuskan Presiden Joko Widodo. Walaupun sih dengan kekuatan pemerintahan saat ini, jumlah partai yang berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi itu sangat banyak sekali. Jadi sangat bisa lah merubah undang-undang atau apa sehingga bisa menjadikan 3 periode. Itu menurut saya juga bisa. Tetapi Presiden Joko Widodo juga menolaknya. Menolak dengan tegas masa jabatan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden itu juga sudah tegas ditolak. Itu menurut saya juga jebakan Batman. Tetapi Presiden Joko Widodo lolos. Dan yang kedua ini, Projo bahkan menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo. Tetapi pada waktu musrah, puncak musrah pada tanggal 14 Mei, yang ditunggu-tunggu juga tidak keluar dari mulut Presiden Joko Widodo tentang capres pilihan presiden. Itu menunjukkan memang langkah Presiden Joko Widodo sangat smart, sangat cerdas, dan sangat elegan. Nah dari sini yaitu politikus PDIP sekaligus wakil koordinator relawan Ganjar, Adian Apitupulu menilai para relawan bisa menjerumuskan Joko Widodo untuk keluar dari batasannya sebagai presiden. Adian menyebut hal itu bisa terjadi jika para relawan terus memaksa Jokowi memberi arahan terkait calon presiden yang harus didukung sebagai orang yang masih duduk di kursi presiden, kata Adian. Tak seharusnya Jokowi memberikan arahan tersebut. Sebaliknya, Adian juga berpendapat relawan Jokowi seharusnya tidak menarik-narik mantan wali kota Solo itu untuk urusan capres, sebab menurutnya itu tidak etis. Jadi enggak ada lagi tunggu arahan Jokowi. Tidak bisa. Ketika itu disampaikan, kalian bukan relawan yang baik. Kalian menjerumuskan presiden, kata Adian dalam acara Political Show yang disiarkan melalui CNN Indonesia TV pada Senin 15 Mei malam. Nah dari sini juga ditanggapi oleh Denny Siregar. Saya dulu dirayu-rayu oleh elit relawan pamrih supaya mendukung Jokowi 3 periode. Saya menolak, melawan. Mereka itu justru ingin merusak nama Jokowi yang sudah bagus, dengan membuatnya seolah Jokowi rakus kekuasaan, gagal lewat bapaknya, gerilya ke anaknya. Cuy. Coba dari sini kita lihat komentar-komentarnya ya. Kira-kira bagaimana ya?
Dibawa ngopi aja bang, nggak perlu sampai ngancam bubarin relawan demi kopi kursi. Nggak dapat petunjuk bapaknya, masa ngincer telunjuk anaknya. Nggak dapat telunjuk anaknya, entar ngincer telunjuk cucunya. Aduh, sejujurnya jangan sampai jatuh ke tangan si jahat, mending dipimpin yang jujur-jujur saja. Saya yakin Gibran nggak akan bisa dimanfaatkan oleh mereka. Iya, semakin banyak Brutus-Brutus bersorbat. Paling cocok untuk Indonesia itu Ganjar Pranowo. Dan saat waktunya tiba, Mas Wali ngomong, kita dukung Pak Ganjar. Di situ kita lihat ada yang kena perang, eng. Kalau ini gue setuju sama lo bang, mantap. Kawal terus demokrasi Indonesia bang, akal sehat dan waras mulai pulih merdeka. Nah memang sih, bahkan di sini juga Pak Prabowo ketemu dengan Gibran. Wah, ini dari Detik News, kagetnya Prabowo didukung relawan Jokowi Gibran jadi Capres 2024. Nah ini hampir sama yang dikatakan dengan Bang Denny Siregar, yaitu gagal lewat bapaknya, gerilya ke anaknya. Ya bisa jadi. Nah dari sini Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku kaget mendapat dukungan maju nyapres dari relawan Gibran, Rakabumi dan Presiden Jokowi, Jateng dan Jatim. Prabowo menyebut kedatangan ke Solo hanya silaturahmi dengan wali kota Solo Gibran. Terus terang saya kaget. Terus terang maksud saya datang melanjutkan ikatan persahabatan saya dengan Mas Gibran. Mas Gibran sudah datang di tempat saya ke Hambalang, saya sudah ke tempat beliau dan selanjutnya, kata Prabowo. Prabowo mengatakan dukungan yang diberikan kepadanya itu merupakan suatu kehormatan yang besar. Dukungan ini pun menjadi tantangan untuknya. Saya nggak kaget disambut demikian. Beliau Gibran juga mengundang saudara sekalian. Saya terima kasih. Saya kaget kok. Demikian dikatakan bahwa saudara-saudara sudah mendukung saya, ujar Menteri Pertahanan. Saya juga hampir bingung ya dengan manuver Gibran ini. Nah dari sini bahkan juga Gibran trending. Di sini juga bahkan ada 15.000 cuitan. Pertemuan Gibran dan Prabowo benar-benar mengubah peta politik Pilpres 2024. Seperti yang saya katakan pada waktu itu, memang akan banyak kejutan-kejutan ya. Apalagi mendekati Pilpres 2024 besok. Apalagi juga sebelum mendaftarkan Capres-Cawapres di KPU besok pasti akan kejutan-kejutan. Biasanya sih last minute ya, yaitu kejutan-kejutan Pilpres ya seperti pada tahun 2014, 2019. Itu pasti ada kejutan-kejutan. Nah di sini bahkan relawan Gibran dan Jokowi Jateng Jatim dukung Prabowo Subianto Capres. Apakah ini hanya sebagian orang saja ya yang mengatasnamakan Jateng dan Jatim? Padahal nggak semuanya mendukung Pak Prabowo menjadi Capres. Pak Prabowo jadi cawakotnya Mas Gibran. Oh my god. Relawan Jokowi dan Gibran di Solo nyatakan dukungan untuk Prabowo. Ya memang ini sungguh di luar dugaan sih. Pengkhianatan ganda Prabowo merapat ke Jokowi lalu buat KIB dan kini ngemis ke SBY. Pengkhianatan ganda Prabowo merapat ke Jokowi lalu buat KIB dan kini Prabowo dikabarkan bakal temu SBY singgung koalisi besar. Sangat di luar dugaan. Benar ternyata isu itu, Gibran ditawari cawapres Prabowo. Ya semoga sajalah apapun itu, apapun manuver dari tokoh-tokoh politik, dari elit-elit politik, semoga saja pada Pilpres 2024 mendatang ya aman-aman, adem ayem, dan bisa membawa Indonesia jauh lebih baik ke depannya.